ingin tahu nih dari Zamzam. Dulu ke Yaman jika lagi belajar tahun berapa? Tahun 2015. 2015. Iya, alhamdulillah sempat ikut ziarah Nabiullah Hud. Iya. Cuma kebetulan saya di sini. Iya. Ya, alhamdulillah dapat intinya bisa silaturahmi sama para habaib para ulama di sini insyaallah. Hanya sebatas salam saja. Ibu tentunya ya ketika kita sudah 3 bulan kah, 4 bulan atau 5 bulan di Hadromaut, nanti pasti ke rumah juga pasti orang tua mengharapkan apa yang kita dapatkan di Hadromaut gitu ya. Bagaimana kemarin ketika balik ke Indonesia setelah lama mungkin sekitar berapa bulan di sini? Ya mungkin karena emang beliau orang tua saya dan keluarga melihat dari saya emang dalam waktu sebentar. Iya. Jadi yang diharapkan pun nggak setinggi yang bertahun-tahun gitu ya. Iya. Itu yang pertama. Terus yang memang lebih ke beliau orang tua saya lebih ke lihat personalnya gitu. Terus lihat saya gimana gitu. Dari sana akhlaknya atau gimana ibadahnya gitu aja. Kalau dari segi dakwah belum sih. Tapi akhirnya kangen, ingin lagi kembali ke sini. Ya, insyaallah. Kan kata beliau entar insyaallah anak ini juga bawa hari mana ke sini. Amin. Sudah dapat bicara dari itu ya, dari Ahmad. Dan bukan hanya istrinya, insyaallah ayahnya, Amin. keluarga, mertuanya, semua dibawa. Satu kampungnya boleh. Bisa nih kita undang ke Ida. Alhamdulillah. Sudah selama dari berapa hari ya sebelum HUT, katanya sehari sampai sini besoknya langsung ke HUT ya. Yes. Sudah kemana aja selama ini selain HUT? Sudah ziarah kemana aja mungkin? Tentu pas kita pertama sampai di sini, Ya. yang pertama kali kita kunjungin Zambal. Sama Ada hari ini beliau orang belajar. Beberapa masjid yang ada di kota Tarim seperti Masjid Ba'alawi, seperti Masjid Segaf. Alhamdulillah. Dan masih banyak yang mau diziarahi. Masih banyak banget. insyaallah semoga lebih lama lagi di sini ya. Gimana lanjut katanya? Kayaknya di zaman beliau antum masih muda Bibi ya? Apa umurnya bagaimana Bu? Saya kelahiran tahun dibuka ya di sini ya. Ntar kalau nggak mau di ini kita bisa sensor. Oh. Apa Pak? Saya kelahiran tahun 96. 96. Oke. Kalau saya 97. Antum 97. Iya, berarti beda. 96 berarti 25 tahun baru kurang lebih ya. Insyaallah. Betul atau tidak? Ya, 25 tahun. Adam Zam? 97 juga. Wah, sama kita seangkatan. Ya, sama-sama pakai kacamata. Tapi saya kalah gitu. Saya belum punya istri. Oh. Saya kalah, jauh kalah sama orang sini, semua di sini yang hebat semua yang di Iya. sini. Berarti maksudnya beliau masih muda Pak? Iya, sudah. Tapi masih muda, sudah terjun dakwah ke masyarakat, kenal sama masyarakat ya, ya? sudah merasakan ya. Mas Habib, Zamzam punya nggak pengalaman nemu orang ini susah buat kita ajak gitu? Iya. Nama tantangan nggak jadi Tantangan gitu. Antum yang udah tahu. Udah datang. Mungkin setiap orang pasti harus memiliki rintangan di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu sunnatullah. Bahkan sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memiliki rintangan yang begitu besar, yang begitu sangat luar biasa yang mungkin kalau kita berada di dalamnya atau kita yang ada di tempatnya tidak akan cukup dan tidak akan kuat mungkin untuk mengalami apa yang dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kami khususnya saya pribadi selalu ingat dengan apa kata guru saya Abu Sayyid Ahmad Naufal bin Abdullah bin Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Setiap kita mendapatkan kesulitan di dalam berdakwah, ingatlah kesulitan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nggak ada apa-apanya kesulitan kita dibanding kesulitan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kesulitan yang saya alami mungkin tidak bisa dikategorikan kesulitan jikalau dinisbatkan kepada Nabi, tapi pasti itu ada. Kesulitan yang saya alami di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu justru yang membuat saya semakin lebih ingin berkecambuk dan ingin lebih terus berjuang di dalam dakwah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena dikatakan ilmu tidak cukup untuk bisa menyampaikan kita kepada Allah kalau kita tidak bisa mengatur hawa nafsu kita. Maka dengan adanya cobaan di dalam berdakwah itu betul-betul bisa bagaimana
kita mengatur hawa nafsu kita. Karena ilmu yang saya miliki tentang ikhlas itu tidak pernah saya dapat pahalanya kecuali setelah saya mengamalkan apa arti ikhlas. Maka di dalam dakwah, ikhlas itu akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana di saat kita zaman media sosial yang begitu sangat luar biasa dan begitu dahsyatnya, kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana cara kita ikhlas. Artinya di saat kita hadir dalam satu majelis yang mungkin jumlah bilangannya tidak sama dengan ustadz-ustadz yang followersnya luar biasa, yang mungkin subscribersnya luar biasa, apa rasa kita mengajarkan mereka? Betul hanya ingin menegakkan kalimat Allah atau apa? Di situ diuji betul. Dan banyak saat ini saya masuk ke dalam kalangan-kalangan anak-anak yang memang berada di pinggir-pinggir jalan. Contoh anak-anak pang, mungkin ya, anak-anak yang biasanya ngamen, anak-anak yang memang biasanya fokus hanya di dalam Mobile Legends, anak-anak yang mungkin hanya di dalam dunia sosmed berkecamuk di dalamnya. Maka itu adalah sebuah rintangan dakwah yang sangat luar biasa. Bagaimana kita harus bisa menumbuhkan aura yang lebih mengasyikkan daripada aura Mobile Legends. Kita harus bisa menumbuhkan kepada mereka aura yang lebih enak daripada mereka nongkrong-nongkrong di lampu merah. Maka itu adalah sebuah rintangan yang tidak bisa hanya diucapkan dengan kata-kata, tapi diperlukan usaha yang begitu sangat luar biasa sekali. Dan yang kedua, perbedaan antara madhab saat ini di Indonesia betul-betul sedang berkecamuk. Itu yang saat ini kita harus jadikan PR bagi kita para santri-santri, khususnya saya pribadi, bagaimana cara kita menonjol di dalam masyarakat, bukan untuk makin memperpecah belah antara perbedaan madhab, tapi kita menjadi sebuah penengah dan payung untuk menaungi mereka yang saat ini berkecamuk dan sangat berpegang teguh dengan prinsip mereka masing-masing. Seperti itu. Seperti contoh kejadian salah satu di Bandung, saya pernah bertemu setelah selesai pengajian seperti itu, ada jamaah datang, Habib kata dia, tadi pagi ada kejadian berantem di tempat saya. Saya bilang, kenapa mereka berantem? Subhanallah, masalahnya sepele sebetulnya. Jadi mereka berantem, saya bilang sampai pukul-pukulan. Iya Habib, hampir untung kami pisahkan. Artinya sampai mereka berkecamuk di situ. Saya bilang, kenapa masalahnya? Dia katakan, karena ada orang ini, dia berpendapat bahwasanya sholat subuh nggak wajib pakai kunut. Yang satu lagi mengatakan sholat subuh wajib pakai kunut. Akhirnya berantem. Akhirnya mereka mau kuat-kuatan dalil tapi nggak punya dalil. Jadi yang mereka lakukan adalah dengan menggunakan tenaga. Selain mereka menggunakan akal karena memang tidak mendapatkan ilmunya, maka mereka menggunakan tenaga. Maka saya katakan kepada mereka, adapun sholat, kita tidak bisa menguatkan salah satu di antara mereka. Padahal kita sendiri adalah mazhab Syafi'i yang harusnya lebih menguatkan pendapat kita. Akan tetapi di saat ini Indonesia tidak bisa kita katakan seperti itu. Kenapa? Karena santri dari mana-mana datang. Banyak santri yang datang hari ini dari Maroko, dari Lebanon, dari Suriah, dan itu jumlah bilangannya sudah banyak. Dan mereka menyebar di penjuru segenap Indonesia. Maka saya katakan kepada mereka, setelah saya isi pengajian tersebut, di esok harinya saya sampaikan di dalam majelis tersebut, saya katakan orang sholat subuh pakai kunut dibenarkan dalam madhab kita Syafi'i. Dan orang sholat subuh nggak mau pakai kunut itu pun dibenarkan di dalam madhab Hanafi dan madhab Hambali. Yang salah bukan orang yang sholat subuh, atau yang salah bukan orang yang pakai kunut atau nggak pakai kunut. Yang salah adalah ketika adzan subuh jam 4:08, kamu sholat subuhnya jam 8:04. Artinya kita lebih mencari kebersamaan, jangan sampai memecahkan seperti itu. Tapi tetap di dalam majelis kita fokuskan kepada masyarakat untuk selalu bisa mengamalkan tentang sunnah kunut. Itu rintangan yang sangat luar biasa. Dan itu baru satu contoh, belum masalah tentang pernikahan berbeda. Oh macam-macam ya. Itu ilmu yang harus kita. Jadi intinya jangan kosong pulang, harus betul-betul bawa ilmu. Sedikit demi sedikit kita bisa membaca situasi di dalam masyarakat. Jadilah orang yang bijak. Kalau Azam gimana? Pernah menemukan tantangan, mendapatkan permasalahan? Saya kan, masya Allah, kalau misalkan ngisi majelis acara gitu, lebih mengisi kayak tampil sholawat dan bersolawat. Pernah sih dulu tampil suatu tempat, mungkin berbeda pendapat. Oh gitu. Ada yang boleh selawatan, ada yang nggak boleh selawatan. Iya. Itu banyak kayak gitu. Iya. Nah, pernah di suatu tempat anak diturunin. Diturun paksa dari panggung. Ya, tapi oleh kelompok minoritas itu. Minoritas ya, akhirnya ya mungkin para ulama mungkin di situ. Mas kayaknya sudahlah, jangan begitu katanya. Ya udah, beres aja, nutup aja acaranya, biar saya aman aja, selesai. Mungkin itu aja sih. Kalau yang tentang dakwah udah tadi dikupas nggak paham beliau. Insyaallah. Tapi asli dalam acara itu ada selawat ya maksudnya.
Selawat. Ada selawat, maksudnya resmi gitu dari panitia Resmi. mengadakan. Iya, resmi. Nah nih Bib, mungkin insya Allah nih pertanyaan terakhir Bib. Terakhir ini pertanyaan, ada nggak sih Bib, kita nih yang insya Allah akan balik Bib, suatu saat pasti akan balik Bib. Amin. Amin. Untuk melanjutkan perjalanan kita Bib, sebagai orang-orang penuntut ilmu. Salikillah. Apa sih mungkin ada pesan gitu Bib, untuk kita semua nih yang akan balik begitu Bib, nanti buat Indonesia, dari antum dan nanti dari Azam, mungkin dari Tentu ya. pesan-pesan kita. Pesan ya, ini mah pesan yang saya sampaikan untuk sahabat-sahabat saya, bukan untuk orang-orang yang seperti kalian yang sudah luar biasa sebetulnya. Karena nasihat itu seharusnya disampaikan oleh orang atasan ke bawah untuk nasihatnya. Tapi ini hanya ucapan kecil saja ya, yang kita harus bawa mungkin untuk pulang. Sebelum kita bawa memikirkan pulang nanti, ya pertama kali yang kita lakukan saat ini, bagaimana kita saat ini memanfaatkan kita punya waktu. Itu yang paling penting. Karena apa yang bisa kita lakukan saat ini di sini, itu efek samping besarnya akan kita rasakan di luar nanti. Semakin baik kita lakukan perkara tersebut di sini di saat kita belajar, maka semakin akan mulia kelak kita di sana. Sebagaimana dikatakan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau tidak salah bernama Sayyidina Abdullah bin Abbas, zuliltu matluban fa'azaztu zuliltu taliban fa'azaztu matluban. Aku hina ketika aku mencari. Artinya aku seakan-akan betul-betul di hadapan teman-temanku hina, dengan aku betul-betul mengikuti peraturan pondok pesantren, dengan aku betul-betul menjaga adab kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada guru-guru saya. Dan menjaga adab kepada guru ini kadang sebagian kita, saya termasuk, hanya di depan guru saja. Di belakang guru kita tidak menjaga adab kepada mereka. Artinya di saat guru mengatakan jangan keluar jam sekian, kita mengatakan iya di depannya, tapi di belakangnya kita justru, maka kita terkategorikan apa yang dikategorikan oleh Imam Al-Ghazali, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa hudan. Maka kita tidak dapat hidayah dari Allah walaupun bertambah ilmu, maka tidaklah kita lebih kepada Allah, melainkan lebih jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang harus betul-betul kita siapkan adalah bagaimana cara kita memanfaatkan waktu dengan selalu menjaga adab kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada guru-guru kita, dan tempat yang saat ini kita duduk di dalamnya. Dan adab sendiri yang saya pelajari dari berbagai definisi yang ada adalah, singkat katanya, untuk segenap manusia, adab sesama manusia, khususnya kepada guru atau kepada sahabat, bagaimana kita duduk dalam satu tempat, orang yang di depan, kanan, kiri, belakang kita tidak pernah terasa tersakiti oleh ucapan kita, perilaku kita, bahkan diamnya kita. Itu adalah satu hal yang harus kita jaga saat kita belajar di salah satu pesantren atau pondok pesantren atau di universitas. Itu saya rasa yang harus kita bekali. Karena kalau kita jaga adab di sini, insya Allah di luar sana orang-orang akan menjaga adab di hadapan kita. Bahkan kalau dia melihat adab kita yang begitu tulus kepada Allah, maka mereka pun dari efek samping adab kita kepada Allah, mereka pun akan beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jujur, saya pribadi kalau masalah ilmu, boleh kalian lihat beberapa YouTube yang saya isi, ilmu saya nggak ada, bahkan nol bisa dikategorikan. Akan tetapi apa yang membuat mereka semua suka? Karena setiap malam ijazah dari Al-Habib Alwi dan Syekh Abu Bakar Bisalim, jangan tinggalkan pintu malam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pintu malam, sholat malam, atau qiyamul lail, atau semua sunnah Nabi SAW yang kita lakukan ketika berdakwah kelak di sana, itu semuanya akan berefek samping di dalam dakwah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin kita menjaga sunnah, maka semakin Allah akan menjaga hati-hati mereka untuk selalu mendengar ucapan kita. Allah akan menjaga hati-hati mereka untuk selalu bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasilah kita yang menjaga sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad. Tapi efek sampingnya sangat, atau godaannya sangat besar. Yang paling besar sebetulnya di luar sana hari ini, bagi saya pribadi, bukan perempuan, bukan harta, bukan tahta, tapi handphone. Handphone adalah godaan yang paling berat, karena di dalam handphone harta ada, wanita ada, bahkan sudah ada. Lengkap ya? Lengkap aja, berhati-hati dengan handphone. Gak mungkin kita bisa jaga handphone di luar kalau di saat ini kita gak bisa menjaga pandangan kita dengan handphone. Padahal handphone adalah suatu hal yang sebetulnya gak ada apa-apanya dibanding dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka saya selalu mengingatkan kepada anak-anak muda, jangan pernah kagum dengan apa yang kita lihat saat ini di depan mata kita. Karena mereka itu semua Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur, hanya tipu daya semata.
Dan saya sering memberikan contoh kepada mereka, handphone yang saat ini kalian banggakan, yang dia ringan di tangan kemudian akan berat timbangannya di hari kiamat kelak. Kalau ringan di tangannya dipakai untuk kebaikan akan memberatkan timbangan pahala, tapi kalau dipakai keburukan akan memberatkan dosa di yaumil kiamat. Saya katakan, handphone yang begitu sangat ringan di tangan kita hari ini, kalau kita hanya mengaguminya saja, maka kita akan menghabiskan waktu kita untuk bisa menggunakannya. Tapi kalau kita hanya melihat handphone ini hanya sebatas tanda-tanda kebesaran Allah, maka kita akan menggunakannya dengan kebaikan. Kenapa? Karena saya katakan kepada mereka, saat ini saya akan berikan kalian handphone yang mungkin harganya 20 juta, yang kuotanya mungkin 20 giga. Tapi na'udzubillah min dzalik, kalian punya mata dicabut oleh Allah. Kalian punya telinga dicabut oleh Allah pendengarannya. Kira-kira manfaat gak handphone? Jadi sebetulnya yang hebat itu handphone atau telinga yang Allah ciptakan? Mata atau handphone yang Allah ciptakan? Mata. Jadi semuanya mata ghurur sebetulnya. Termasuk mobil, semua intinya adab kepada Allah akan menghasilkan ilmu-ilmu yang kadang tidak terlintas dalam hati dan tidak diajarkan di dalam kelas. Jadi intinya jaga adab sama Allah dan Rasulnya, dan pada guru-guru dan pada tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kuncinya jaga adab. Dan adab tidak hanya sebatas yang kita pahami hari ini, tapi adab perlu dipelajari. Makanya Abuya, kita punya kakak kelas, kalian punya kakak kelas di Al-Ahqaf, Abuya Zain Al-Habib Ali Zain Al-Abidin Al-Kaf. Sering ditanya oleh para murid-muridnya, apa yang harus kita lebih dahulukan, adab atau ilmu? Adab atau ilmu? Maka beliau menjawab, yang harus lebih kita dahulukan adalah belajar ilmu adab. Karena kalau kita katakan adab dulu tanpa ilmu, bingung juga. Karena nggak bisa kita belajar adab kalau tanpa ilmu. Maka yang patut kita pelajari di awal adalah belajar ilmu adab. Allah. Mungkin dari Zam-Zam. Sempat aja mungkin pesannya buat kita semua. Apa ya, intinya saya sendiri memang di sini nggak bisa ngasih semangat atau motivasi atau nasihat, apalagi untuk kan yang saya harapin nasihat dari antum semua. Jadi udah cukup sama Habib itu, yang berusaha udah dekat aja. Sekarang dulu kita selawatan bareng gitu ya. Selawat bareng, ingin dengar suaranya Adam. Ya mungkin ini aja ya dari kita, dari PP Hadrul Maut. Berterima kasih yang sebesar-besarnya sama PP Ludo, sama Adam Zam yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa duduk bareng kita di sini. Banyak tertibnya ya, yang kita siap dan sebagainya, tapi masih bisa sempat duduk bareng teman-teman PPI yang ada di sini. Dan kita juga minta maaf mungkin ada tutur kata yang salah dan belum bisa memberikan yang banyak kepada Habib Rinto sama Azam. Terakhir mungkin kita selawatan bareng ya, pimpin langsung sama Azam-Zamnya. Nanti mungkin diikuti sama teman-temannya di sini supaya ngopi atau ngobrol bareng PPI-nya berkah gitu. Oh, amin. Jadi bagus sudah, maksudnya alhamdulillah kata guru saya, beliau mengutip dari hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Tabarani, basyashatu wajhil mar'i khairu minal qira'ah. Senyum tuan rumah jauh lebih baik daripada hidangan. Alhamdulillah di sini dapat senyuman dan itu lebih baik daripada hidangan. Alhamdulillah. Enggak, salawat. Yang hafal semua ya berarti bareng-bareng? Iya, yang bareng-bareng aja. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa ajmalu minka lam tara qattu aynun. Wa ahsanu minka lam talidin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Bersama semua. Qamarun
سدنا النبي قمر وجميل وجميل سدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي الله الله عطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله كف المصطفى كالورد نادي الله الله عطرها يبقى إذا مست أيادي الله الله عم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرايا قمر سيدنا النبي قمر وجميل 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 سيدنا النبي وجميل Teramnya beda ya. Beda. Makin semangat gitu, semangat belajarnya itu. Sudah mungkin hanya ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada Habibullah dan Azam juga yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga ke depan ya teman-teman dari Persatuan Fajar Indonesia, berkhusus para Fajar Indonesia, ketika balik ke rumah nanti bisa berdakwah dan bisa mengambil ibroh tadi dari kalam-kalamnya Habib dan AA sebagai bekal kita nanti ketika balik ke Indonesia. Fakir, saya Ahmad Alfian Jihadi dan saudara saya Muhammad Farhan Habibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Nah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al hadha jam'an marhuman wa tajal mubarak wa tabarrukum. Amin. Allahumma ja'al hadhihi jalsah sebab murtad bulu Nabi Habib sallallahu alaihi wasallam karena min al-irtibat wa al-mulazamah wa ala أنا وبي أسلفنا صلى على من نبي من يسمى بهذه الدول من المسواجين وملائكة الأرواح الطاهرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. الحمد لله رب العالمين. غير